Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah, yaitu model dan strategi belajar mengajar, dengan tema Contextual Teaching and Learning, yaitu dengan dosen pengampu saya, Dr. Ahmad Ikhwanul Mutakin, MPDI. Langsung saja ke pembahasan, yaitu CTL, Contextual Teaching and Learning. Apa itu Contextual Teaching and Learning? CTL adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses ketertiban siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajarinya dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata, sehingga siswa didorong untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Pembelajaran konseptual ini adalah pembelajaran yang terjadi dalam hubungan yang erat dengan pengalaman sesungguhnya. Jadi CTL ini adalah strategi atau rencana pembelajaran yang menekankan kepada proses. Jadi menekankan pada proses ketertiban kepada siswanya secara penuh untuk menemukan materi apa yang dipelajarinya dengan menghubungkan pelajaran tersebut dengan menghubungkan dalam kehidupan yang nyata, sehingga siswa-siswa tersebut didorong untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Itu disebut dengan CTL. Yang kedua yaitu pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual ini, artinya CTL, merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga anggota keluarga. Dan penerapan pendekatan konseptual di kelas pertama kali disusulkan oleh John Dewey pada tahun 1916. Dewey mengusulkan suatu kurikulum dan metodologi pengajaran yang dikaitkan dengan minat dan pengalaman siswa. Jadi ada seorang ahli yaitu bernama John Dewey, itu mengusulkan suatu kurikulum dan metodologi pengajaran yang diaktifkan dengan minat dan pengalaman siswa. Di sini ada 5 karakteristik pendekatan CTL, yaitu Contextual Teaching and Learning. Yang pertama yaitu Activating Knowledge, yang artinya pengaktifan pengetahuan. Yang kedua yaitu Acquiring Knowledge, yang artinya pemerolehan pengetahuan. Yang ketiga Understanding Knowledge, yang artinya pemahaman pengetahuan. Yang keempat yaitu Applying Knowledge, yang artinya memperkaitkan pengetahuan. Yang terakhir yaitu Effecting Knowledge, yang artinya relasi pengetahuan. Di sini ada juga 6 komponen utama pendekatan kontekstual. Yang pertama yaitu Constructivism. Yang kedua yaitu inquiry, artinya menemukan.
Yang ketiga yaitu bertanya. Yang keempat, masyarakat belajar. Yang kelima, pemodelan. Yang terakhir yaitu refleksi. Dari tujuan komponen dari 6 komponen tersebut, yang pertama yaitu tentang konstruktivisme. Apa itu konstruktivisme? Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Jadi konstruktivisme ini adalah proses membangun atau menyusun atau merencanakan pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Jadi berdasarkan pengalaman siswa tersebut. Konstruktivisme yaitu tugas guru yaitu menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran di kelas dengan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa. Jadi guru itu harus menjadikan pengetahuan atau ilmunya tersebut bagaimana pengetahuan tersebut bisa bermakna dan relevan bagi siswanya tersebut. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan siswa menemukan dan menerapkan idenya sendiri. Jadi kita harus mengizinkan siswa tersebut berpikir sendiri, memberikan kesempatan kepada siswa tersebut menemukan dan menerapkan idenya sendiri. Yang ketiga yaitu menyadarkan siswa agar menerapkan strategi mereka sendiri dalam belajar. Yang ketiga tugas guru yaitu harus menyadarkan siswa tersebut agar menerapkan strategi apa yang ingin disampaikan kepada gurunya atau diusulkan kepada gurunya sendiri itu. Yang kedua yaitu menemukan dari 6 komponen utama, yaitu yang kedua yaitu menemukan atau disebut dengan injury. Pengetahuan dan keterampilan ditemukan oleh siswa merupakan hasil dari temuan sendiri dengan melalui sebuah siklus, yaitu observasi, bertanya, mengajukan dugaan, mengumpulkan data, dan penyimpulan. Jadi menemukan ini, poin yang kedua yaitu menemukan. Siswa merupakan hasil dari temuan sendiri dengan melalui sebuah siklus. Jadi siswa tersebut menemukan sendiri dengan melalui siklus, yaitu observasi, bertanya, mengajukan dugaan, mengumpulkan data, dan penyimpulan. Proses injury dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Yang kedua, mengamati dan melakukan observasi pada objek yang diamati. Yang ketiga, menyampaikan hasil karya. Yang keempat, menyajikan hasil karya dan mengevaluasi hasil. Jadi yang pertama yaitu kita harus merumuskan masalah. Masalah apa yang harus kita pecahkan. Yang kedua yaitu mengamati dan melakukan observasi pada objek yang diamati. Jadi kita harus mengamati dan melakukan observasi pada masalah tersebut. Yang ketiga yaitu menyampaikan hasil karya. Jadi kita harus menyampaikan hasil karya tersebut. Tujuannya agar
masalah tersebut bisa diselesaikan bersama-sama. Yang keempat yaitu menyajikan hasil karya dan mengevaluasi hasil. Jadi hasil masalah tersebut akan dievaluasi apakah benar relevan atau tidak gitu. Yang ketiga yaitu bertanya. Bertanya adalah suatu refleksi dan keingintahuan siswa dan menjawab seorang pertanyaan mencerminkan kemampuan seorang dalam berpikir. Yang keempat yaitu masyarakat belajar. Masyarakat belajar merupakan hasil pembelajaran yang diperoleh dari hasil kerjasama bersama orang lain, seperti sharing antar teman, antar kelompok, dan antar yang tahu serta yang belum tahu. Lanjut, baik, poin yang terakhir yaitu kekurangan dan kelebihan model pembelajaran. Kekurangan model pembelajaran yaitu ada 3. Yang pertama yaitu siswa berkemampuan tinggi akan mendominasi kelas. Yang kedua, peran guru berkurang karena bukan sebagai pusat informasi. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses belajar mengajar. Jadi itu merupakan kekurangan dalam model pembelajaran. Yang kelebihan model pembelajaran yaitu ada 3 juga. Yang pertama, pelajaran jadi lebih bermakna. Yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan pengetahuan konsep. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses belajar mengajar. Itu merupakan kelebihan model pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran tersebut bisa jadi lebih bermakna. Yang kedua yaitu pembelajaran dapat lebih produktif dan mampu menumbuhkan pengetahuan konsep kepada siswa tersebut. Yang terakhir yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses belajar mengajar. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya apabila ada tutur kata atau kata-kata yang kurang tepat mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.